Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kita melanjutkan baca teksnya Gracia, ya buku yang berjudul A Theory of Textuality. Ini di bagian conclusion ya. Kemarin sudah diterangkan bahwa salah satu cara memahami sebuah teks itu ya adalah kita melihat perilaku, behavior namanya ya, behavior, perilaku dari pembuat teks ataupun usernya waktu itu. Jadi umpamanya kita berdialog dengan seseorang ya, memahami pernyataan-pernyataan seseorang, ungkapan-ungkapan seseorang itu salah satunya ya, salah satu cara supaya kita memahaminya dengan baik itu melihat bagaimana dia berperilaku ketika dialog itu. Ketika kita bicara di depannya itu, umpamanya intonasinya seperti apa, lalu tatapan matanya seperti apa, atau umpamanya gaya bicaranya seseorang, bahwa itu membantu kita memahami. Selain kita memahami bahasanya itu kemarin begitu ya. Jadi behavior itu sangat penting, dipandang sebagai sarana yang sangat penting dalam rangka memahami pernyataan-pernyataan orang. Nah, ataukah umpamanya behavior dari audiensnya juga membantu ya. Meskipun itu sebenarnya yang paling valid dalam hal pemahaman tadi, salah satu yang membuat pemahaman kita menjadi valid itu kita mampu memahami behavior, memahami tingkah laku pembicara itu. Tingkah laku bukan berarti jangan dipahamin umpamanya bagaimana baik buruknya, bukan ya. Tetapi bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia membentuk intonasinya, bagaimana kayak gitu ya. Nah, itu yang dibahas sebelumnya. Nah, sekarang itu Gracia beralih ke masalah lain yang cukup rumit menurut Pak Sairon di sini ya, yaitu apa? Kalau kita memahami statement langsung ya, omongan kita berdialog dengan orang atau komunikasi langsung begitu memang agak lebih mudah memahaminya ya. Tapi bagaimana konsep behavior sebagai sarana memahami teks, tapi teksnya itu teks masa lalu. Betul ya? Umpamanya teksnya itu yang kita baca adalah teks yang 14 abad yang lalu, ataukah 10 abad yang lalu, atau bisa saja umpamanya 1 tahun yang lalu yang kita tidak tahu behaviornya. Ya. Artinya kita tidak menyaksikan, bukan tidak tahu, dan kita bisa saja mengetahui dari sejarah ya, orang itu, maksudnya buku-buku sejarah ya. Memang cuma ini lebih rumit daripada kita memahami statement orang yang langsung kita berhadapan, kan begitu ya. Bisa melihatnya behaviornya seperti apa, apakah ini serius ataukah ini guyonan ataukah ini dalam pokoknya ya. Itu gampang. Nah, sekarang yang sulit, yang salah satu hal yang dibicarakan di sini, bagaimana dengan teks lalu, teks masa lalu. Ya.
Sampai beliau mengatakan begini, we still need to answer the question of how it is possible to be certain about the meaning of the text from the past. Tuh ya. Kita masih perlu menjawab satu pertanyaan, bagaimana kita bisa yakin tentang makna teks dari masa lalu. Nah ini ya, makanya dia ini beralih ke teks yang masa lalu. Kalau teksnya itu berhadapan, statementnya itu kita dengar langsung atau apa, kita melihat siapa pembicaranya, bagaimana tingkah laku ketika berbicara, itu lebih mudah, ya, jauh lebih mudah. Nah sekarang yang menjadi permasalahan krusial dalam bidang filsafat penafsiran, ya, itu adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa makna teks masa lalu itu ini atau itu. Nah, teks masa lalu for which we have no access to the behavior of the authors of or users, ya. Teks masa lalu yang kita masa sekarang ini tidak memiliki akses lagi untuk mengetahui tingkah laku atau behavior, ya, behavior dari pengarang teks itu. Kan karena hidupnya masa lalu, ya, sementara kita hidup masa sekarang. Kita tidak punya tidak melihat langsung bagaimana perilaku itu, perilaku author atau musannif ataukah pengarang tadi, ya. Itu kita tidak mengetahuinya secara jelas. Memang sih kita bisa sedikit banyak mendapatkan akses kalau ada buku-buku sejarah tentang tokoh-tokoh tertentu atau tentang musannif tadi itu, ya. Nah, tetapi maksud di sini Gracia itu mempertanyakan begitu, gimana kita bisa yakin bahwa makna, contohnya makna hadis tertentu, ya. Hadis yang diucapkan oleh Rasulullah pada 14 abad yang lalu, di mana kita sebagai pembaca hadis pada masa sekarang ini itu tidak memiliki akses terhadap behavior, terhadap perilaku komunikasi Rasulullah ketika menyampaikan hadis itu. Tuh, pokoknya gitu ya. Nah, jadi gimana kita bisa yakin? Itu pertanyaannya begitu, pertanyaan Gracia. Dia melanjutkan lagi nih, how do we know, ya, I have understood correctly a recorded or a written message. Bagaimana saya bisa tahu bahwa saya itu memahami pesan tertentu, apakah itu pesan oral, riwayat, recorded yang terekam, ya, ataukah yang tertulis itu secara baik, secara benar. Bagaimana kita mengetahui bahwa kita bisa memahaminya itu secara benar terhadap teks itu, ya. Teks yang apakah itu tertulis ataukah teks yang diriwayatkan secara lisan. Tapi itu masa lalu munculnya. Dan saat ini kita tidak memiliki akses, gitu loh, ya. Akses terhadap behavior, perilaku orang yang mengatakan itu. Kalau hadis berarti tingkah laku komunikasi Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis itu kepada para sahabatnya. Kan kita tidak punya akses lagi tuh. Gimana sih dulu ngomongnya itu? Beliau itu bersabda itu seperti apa? Intonasinya seperti apa? Memang yang kita dapatkan hanya tulisannya itu, ya, tulisan yang kemudian yang itu didokumentasikan oleh mukharrij hadis, ya kan? Apakah itu Imam Bukhari, ataukah Imam Muslim, ataukah siapapun. Nah, cuma ketika Rasulullah menyampaikan sebuah hadis itu intonasinya bagaimana? Nyuwun sewu umpamanya bagaimana meripatnya Nabi, bagaimana mimiknya Nabi Muhammad. Nah, itu kita tidak bisa mengakses lagi. Jarang kita mendapatkan informasi itu. Untuk mengetahui umpamanya berbagai macam makna di balik itu, ya. Kan yang kita dapatkan hanya
lafalnya saja ya kan, lafal yang sudah terrecord, yang sudah tersimpan ataukah terekam oleh para mukharijul ahadits. Tetapi mimiknya Rasulullah seperti apa? Tatapan Rasulullah seperti apa? Seberapa seriusnya Rasulullah mengatakan. Banyak kayak begitu. Yang bisa kita akses hanya lafalnya saja. Nah, ini satu pertanyaan filosofis yang harus dijawab, kata Gracia. Gimana jawabnya nih gitu. Kalau ada orang gimana kalau ada orang bertanya bagaimana kita bisa yakin tentang mana teks tertentu yang itu muncul pada masa lalu. Nah, pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Gracia. Ya. The answer to this is to be found, kata beliau, first in the need of such text to be seen as contemporary texts are, namely as forms of behavior. Nah, Gracia mengatakan bahwa untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu memahami sebuah teks masa lalu itu dengan pemahaman yang benar. Ya, dia jawab bahwa bahwa jawaban ini ya bisa kita dapatkan dalam the need of such bahwa teks itu pertama harus kita lihat bahwa teks itu harus dipandang sebagai contemporary text. Yang contemporary text itu merupakan forms of behavior. Jadi bentuk-bentuk perilaku. Nah, ini memang agak filosofis ya. Cukup filosofis, maksudnya begini. Jadi kita pandang teks itu sebagai kontemporer. Istilah kontemporer pada teksnya, pada statementnya Gracia itu harus hati-hati ya. Hati-hati difahami karena dia mendefinisikan ada namanya, masih ingat nggak ya dulu ya, ada macam-macam teks itu ada teks ideal, ada teks yang dimaksud, ada teks historis gitu loh, masih ingat ya? Itu sudah lama ya. Teks kontemporer itu adalah teks yang sekarang itu ada di depan kita. Apakah teks itu teks itu adalah teks masa lalu atau teks masa sekarang itu bukan urusan. Tetapi yang ini ada teks di depan kita, ya. Ada teks di depan kita. Nah, kita pandang dulu bahwa teks ini adalah teks kontemporer yang ada di tangan kita sekarang ini, yang itu merupakan atau mengandung bentuk-bentuk behavior. Form-form tingkah laku si author tadi. Jadi meskipun kita tidak melihat langsung mimiknya, meskipun kita tidak bisa melihat langsung, mendengar langsung bagaimana intonasinya, ya. Tetapi pada dasarnya kata Gracia itu teks sendiri, to some extent dalam beberapa hal memberikan indikasi adanya perilaku pengarang teks itu. Perilaku komunikasinya tadi dulu Mbak ya, perilaku komunikasinya. Nah, tetapi itu sangat implisit gitu. Jadi teks ini harus kita pandang sebagai forms of behavior dulu. Nah, bagaimana caranya kemudian di sini dia mengatakan di dalam teks itu ada istilahnya frozen instances of behavior.
ada contoh-contoh perilaku frozen yang itu sudah apa namanya? Beku. Jadi kayak kalau sampean ngerti anu ya, es di dalam anu beku ya. Jadi kita memasukkan air ke dalam freezer, ke dalam apa? Kulkas yang bagian atas itu. Itu kan kemudian mengental ya. Nah, jadi ini di dalam teks sendiri kata Gracia, itu ada contoh perilaku, ada indikasi perilaku authornya di situ yang sudah frozen. Yang sudah apa tadi? Membeku. Meskipun itu kita tidak melihat mimiknya, meskipun kita tidak mendengar intonasinya ketika mengemukakan sebuah hadis semuanya, tapi perilaku Rasulullah itu kalau saya aplikasikan kepada hadis Nabi loh ya, itu terekam di dalamnya, meskipun entah seberapa, ya, tetapi terekam di dalamnya. Ada indikasi-indikasi. Nah, itu harus kita cari. Itu maksudnya. Untuk memahami maksud sebuah hadis itu, di samping kita tahu bahasanya, oh ya makna lafal ini itu apa, lafal itu apa, waktu itu loh ya, bahasa Arab waktu itu. Nah, selain itu coba kita menganalisa isyarat-isyarat yang tertanam di dalam teks itu, dan itu merupakan yang disebut oleh siapa namanya Gracia itu sebagai behavior ya, sebagai tingkah laku autornya ini. Kalau hadis berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, jadi memahami sebuah teks masa lalu bagi Gracia itu tidak cukup hanya menganalisa bahasa, tetapi apa namanya, kita juga harus mencoba memahami isyarat-isyarat di dalam teks itu yang kemungkinan atau diduga merupakan frozen instances of behavior ya, contoh-contoh perilaku yang sudah ya beku di situ, yang apa namanya betul-betul apa ya, kuat beku di situ. Nah, tetapi ini harus difahaminya secara apa istilahnya serius, secara hati-hati, dan juga apa ya, pokoknya simbol-simbolnya ya, isyarat-isyarat. Nah, maka tafsir isyari masuk di sini nih ya. Kalau dalam tradisi Islam ada tafsir isyari ya, bagaimana kita memahami isyarat dari bahasa itu. Yang itu sebenarnya kalau bahasa Gracia behaviornya tadi itu ya, behavior dari seorang author. Behavior itu ya tingkah laku, bukan jalan kaki, bukan apa, bukan itu ya, tetapi ada nilai-nilai yang ingin ditanamkan di dalam untuk generasi berikutnya. Nah, caranya itu memahami isyarat-isyarat tadi yang dia sebut dengan frozen intentions of behavior. Nah, baik. Meskipun tadi ya di dalam lanjutan tadi ya, we must know that we are linguistically competent. Nah, ini tetap ya. Jadi sebelum ke isyarat tadi, sebelum ke apa, coba memahami makna simbolik dari sebuah teks, itu memang kita harus juga mempersiapkan diri bahwa kita itu kompeten secara bahasa. Jadi sebelum ke isyari tadi, itu memang analisa bahasanya harus kuat dulu. Oh ya, ini lafal ini tuh artinya begini, lafal itu artinya begitu, lihat di lisanul Arab, kalau umpamanya itu bahasa Arabnya, bahasa Arab abad ke-7 ya. Lalu kemudian macam-macamnya itu sudah selesai, baru kemudian coba berusaha menangkap apa yang disebut dengan behavior, tingkah laku yang sudah frozen, yang sudah beku di dalam teks itu, yaitu melalui tafsir isyari. Maka penting ya, contohnya tafsir isyari yang pernah Pak Sairon apa namanya sampaikan ya, banyak contohnya. Nabi siapa? Kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ya, masih ingat Pak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nih, ketika Nabi Ibrahim dan ketika Nabi Ismail itu umurnya sudah mulai remaja lah gampangannya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail itu sudah mencapai umur kemampuan untuk melakukan sesuatu bersama Nabi Ibrahim, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, lalu Nabi Ibrahim qala mengatakan sapa Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Ya. Wahai Ismail, saya melihat di dalam tidurku, berarti saya bermimpi. Mimpinya Nabi Ibrahim ini berulang kali dalam sejarahnya ya. Dalam kisahnya itu lebih mimpi pertama lalu belum yakin, mimpi kedua belum yakin lagi, godaan iblis juga berulang kali, mimpi ketiga mimpi yang sama, yaitu bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anni albahuka fanzur madza tara. Anni albahuka, aku wahai Ismail bapakmu ini kira-kira itu kok mimpi menyembelih engkau. Nah baik, mimpinya Nabi Ibrahim itu wahyu bukan? Setelah proses panjang tadi itu ya, berulang kali mimpinya, lalu Allah memberikan keyakinan kepada Nabi Ibrahim bahwa mimpinya itu memang betul-betul wahyu. Ya, itu mimpi Nabi Ibrahim. Kalau wahyu harus diamalkan tidak? Harus diamalkan. Ya. Tapi simbol, nah ini nih, simbol statement berikutnya memberikan isyarat seperti apa? Itu ungkapan di dalam Al-Qur'an, fanzur madza tara. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Coba perhatikan. Ini kalau kita lihat bahasanya cuma ini Nabi Ibrahim bercerita bahwa Nabi Ibrahim itu bermimpi menyembelih Nabi Ismail, kan begitu ya? Kalau dari sisi bahasa ya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kalau tidak dianalisa secara isyari, secara simbolik, maka tidak punya arti yang begitu dalam ya. Ya cuma cerita saja begitu. Tapi coba perhatikan, secara isyari, simbolik ya, kita perhatikan. Pertama, mimpinya Nabi Ibrahim adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itu harus dilaksanakan. Betul ya? Nah pertanyaan, sekarang kemudian kita lanjut. Kenapa Nabi Ibrahim harus bertanya kepada Nabi Ismail? Wong itu sudah wahyu kok mimpinya. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu Ismail? Wahyu itu dari Allah, pasti kebenarannya, dan lalu kemudian harus dilaksanakan. Tetapi Nabi Ibrahim kok masih tetap bertanya kepada Nabi Ismail? Pertanyaannya ada behavior. Ya, ada message ya, ada pesan apa di balik perilaku bertanya tadi. Allah itu loh memberikan wahyu, menerangkannya kepada Nabi Muhammad dalam bentuk pertanyaan tentang kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tadi itu. Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail tentang mimpi tadi, padahal Nabi Ibrahim sudah meyakini kebenaran mimpinya. Itu maksudnya apa sih ceritanya? Nah, kalau menurut Pak Sahiran, ini jangan-jangan Allah lagi memberikan informasi kepada kita bahwa kita perlu pendekatan dialogis. Termasuk tentang hal-hal yang sudah diyakini kebenarannya. Tuh, isyarinya tuh begitu. Ini kan masalah kisah sebenarnya sih, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Mungkin kalau hanya hanya menganalisa secara bahasa, ya itu kisah Nabi Ismail, Nabi tentang kurban lah, kira-kira gitu nanti.
Tetapi ada hal yang bagi Pak Seren itu sangat menarik, mengapa Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, bahkan anaknya masih kecil ya, tentang sesuatu yang sudah diyakini kebenarannya. Tuh ya. Maka ini isyarat yang bisa kita tangkap dari cerita itu umpamanya salah satunya adalah bahwa kita perlu berdialog selalu ya. Perlu pendekatan dialogis, komunikasi dengan baik ya kan, termasuk dalam hal-hal yang sudah diyakini kebenarannya. Apabila wabil khusus, apabila sesuatu itu ya sesuatu yang apa namanya yang akan dilaksanakan tadi yang sudah diyakini kebenarannya itu memiliki efek tertentu kepada orang lain. Nah sebentar, kalau Nabi Ibrahim tidak bertanya pada Nabi Isa, langsung mimpi, Nabi Ibrahim mimpi, sudah yakin kebenarannya, lalu ada Nabi Ismail datang sini nak, langsung gerak begitu. Ya, gimana coba? Nah itu artinya bahwa penyembelihan itu punya efek sesuatu ya, efek yang dalam hal ini adalah efek terluka atau bahkan sampai meninggal dunia. Ya. Nah kalau sesuatu, meskipun itu sudah diyakini kebenarannya, mimpinya Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim masih tetap berdialog. Nabi Ibrahim masih tetap bertanya kepada Nabi Ismail, bagaimana pendapatmu nak? Apalagi orang dewasa, yang kecil saja ditanya. Karena ini kalau langsung dilaksanakan akan menimbulkan menimbulkan akibat ya efek yang negatif kepada yang bersangkutan. Tuh jadi bagi Pak Seron cerita yang semacam itu secara isyari ya secara isyari menunjukkan pentingnya perilaku dialog gitu. Termasuk sesuatu yang sudah diyakini kebenaran. Perlu bertanya, perlu mendapatkan informasi, perlu kayak begitu, ya. Bagi Pak Seron begitu. Nah, maka kalau kita membaca teks masa lalu, apalagi teks keagamaan seperti Al-Qur'an atau hadis Nabi kalau di tradisi di dalam agama Islam ya, agama lain ya mesti ada kitab-kitab sucinya juga. Nah, itu perlu adanya apa istilahnya upaya memahami makna-makna simbol tadi ya dalam rangka menangkap ya dalam rangka menangkap misi pentingnya ya yang itu sebenarnya tertuang di dalam mestinya dulu tertuang dalam dialog tadi apa namanya dalam behavior ya komunikatif behaviornya tadi perilaku komunikasinya tuh gitu ya kalau teksnya itu sudah teks masa jadi perlu kedalaman kedalaman penglihatan. Nah, baik. Nah, kemudian di samping tadi itu apa namanya makna-makna isyari yang juga perlu dikemukakan di sini juga adalah bahwa pentingnya memahami, pentingnya memperhatikan tradisi. Ini siapa namanya Gracia mengatakan, when the pattern of behavior is passed from generation to generation, it is called a tradition. Thus, tradition ensure recognition and understanding, forming the basis of effective communication. Salah satunya lagi selain tadi itu memahami sesuatu yang simbolik tadi, penting lagi adalah memahami tradisi dalam kalau teksnya itu teks keislaman ya apa namanya maka tradisi keislaman itu juga coba diperhatikan dari satu generasi ke generasi yang lainnya kayak gitu. Jadi di samping makna simbolik itu juga yang memang. Nah ini pendapatnya Gracia sama dengan Hans Kierkegaard ya. Hans Kierkegaard itu punya pandangan begitu. Termasuk salah satu cara memahami teks. Bawahnya ada teks nih
komunitas Jawa ya. Orang Jawa kan komunikasi ya, menggunakan bahasa Jawa lah gampangannya ya ketika komunikasi. Di dalam tradisi komunitas Jawa itu mesti ada tradisi berkata, tradisi apa namanya, membuat istilah, tradisi kayak begitu ya kan. Maka untuk memahami teks Jawa, teks orang Jawa, maka kita harus mengenal tradisi atau kultur itu. Pentingnya di sini kalau saya mengatakan ada nature and culture, ya, alam, hakikat, ya, alam, nah, dan juga kultur. Untuk memahami pernyataan-pernyataan yang berbahasa Jawa itu kultur Jawa kita. Untuk memahami orang Sumatera itu kultur Sumatera gimana? Untuk memahami orang mana Kalimantan, Sulawesi, ya kultur Kalimantan dan Sulawesi harus kita pahami ketika berbahasa, ketika menyampaikan sesuatu. Nah, ini gagalnya orang dalam bidang komunikasi, salah satunya itu tidak mau memahami orang. Mestinya kita itu kalau komunikasi memahami lawan bicaranya itu. Dan lawan bicaranya harus paham saya juga. Yang sering itu adalah satu arah. Apakah saya harus memahami orang itu terus, sementara dia tidak mau memahami saya? Nah ya gitu ya. Atau saya menuntut orang lain memahami saya terus, sementara saya tidak mau memahami orang itu. Nah ini problem biasanya. Dalam komunikasi itu problem. Jadi pentingnya begitu ya. Pentingnya bagaimana kemudian... Maka ada istilah penting yang disebutkan oleh Gracia di sini apa namanya, effective communication ya. Tadi itu disebutkan bahwa memahami tradisi, memahami kultur, apa namanya, komunitas tertentu ataukah kultur orang itu dalam berbicara ya. Nah ini kalau kita mampu memahami yang semacam itu, maka kita akan bisa apa istilahnya itu, menangkap basis ya, apa dasar of effective communication, komunikasi yang efektif. Nah, jadi penting gitu. Maka saling memahami lah gampangannya, kalau bahasa kitanya itu saling memahami dalam komunikasi. Saya memahami dia, dia memahami saya. Itu baru klop. Tidak klop itu kalau saya tidak mau memahami orang itu, dan orang itu, atau orang itu tidak mau memahami saya. Problem jadinya ya. Maka saudara meskipun belajar hermeneutika ya, bagaimana kita memahami pernyataan-pernyataan orang, atau pernyataan-pernyataan dalam teks, tapi kita juga diajari bagaimana berkomunikasi. Mana ada hubungannya antara hermeneutika dengan komunikasi. Kalau dalam kehidupan sehari. Baik adik-adik mahasiswa-mahasiswi santri Baitul Hikmah yang kami banggakan, pengajian pada malam hari ini itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.